warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Media Pembelajaran akan menjelaskan tentang biaya produksi yang beranggotakan saya sendiri, Humaira Agustin, Hikmatus Sakinah, dan Ahmad Muhtarom. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pengolahan dan produksi bahan baku demi terciptanya suatu produk. Nah, biaya produksi ini juga diperlukan untuk perusahaan untuk mengetahui harga jual suatu produk dan untuk menganalisa dan evaluasi tentang laba dan rugi. Nah, jenis biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu secara garis besar, yaitu eksplisit dan implisit. Nah, jenis biaya produksi eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam membeli sejumlah kebutuhan dengan pembayaran secara tunai atau secara langsung. Nah, seperti pembelian bahan bangunan, pembelian bahan baku, pembelian tanah, pembelian mesin, gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, sedangkan biaya implisit ini artinya tidak dibayar secara langsung atau dibayar di muka, adalah pengeluaran perusahaan dalam memberikan fasilitas produksi dibayar di muka. Contohnya perawatan mesin untuk perusahaan, kemudian pelatihan sumber daya manusia, kemudian biaya sewa dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah komponen biaya produksi. Komponen biaya produksi terdiri dari biaya tetap, variabel, rata-rata, marginal, dan total. Berikut penjelasan masing-masing komponen biaya produksi tersebut. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah komponen biaya produksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan besaran tetap dan tidak akan berubah walaupun kapasitas produksi meningkat ataupun menurun. Nah, keuntungannya di sini perusahaan dapat membuat anggaran dana secara pasti. Contohnya, biaya produksi tetap yaitu sewa pabrik, gaji sumber daya manusia, gaji bulanan, kemudian modal mendirikan bangunan. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Terdapat beberapa pengeluaran yang tidak bisa dipastikan besaran nominalnya karena akan mengalami perubahan. Nah, dalam hal ini, komponen biaya produksi adalah biaya variabel. Besaran biaya variabel tergantung jumlah output. Saat tingkat produksi semakin tinggi, maka biaya variabel juga akan meningkat. Sebaliknya, jumlah produksi rendah, maka biaya variabel akan menurun. Tetapi biaya variabel ini hanya digunakan atau dibutuhkan ketika proses produksi sedang berlangsung. Contohnya biaya variabel yaitu bahan baku. Yang ketiga adalah biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah hasil pembagian total pengeluaran dan besaran hasil produksi besaran, sehingga didapatkan harga persatuan produk. Nah, dengan biaya tersebut perusahaan dapat mengukur persentase laba atau keuntungan. Kemudian komponen yang keempat adalah biaya marginal. Biaya marginal merupakan biaya pengeluaran modal perusahaan dan dilakukan secara fleksibel. Nah, biasanya biaya marginal ini dikategorikan sebagai biaya tambahan agar produksi ini meningkat. Nah, biaya marginal ini perhitungannya akan ditambahkan bersama biaya variabel. Tujuannya alokasi biaya marginal ini adalah agar perusahaan mampu memaksimalkan aktivitas operasional sehingga mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Dalam komponen ini, contoh biaya produksi adalah saat terjadi peningkatan kuantitas produksi sehingga diadakan biaya marginal. Kemudian yang terakhir adalah biaya total. Biaya total merupakan komponen biaya produksi dari penjumlahan biaya variabel dan campuran. Nah, jadi ini secara keseluruhan. Nah, perhitungan biaya total dilakukan setelah produksi selesai. Hasil akhir ini merupakan total dana yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi dan akan diolah sebagai pertimbangan pendapatan harga jual.
Selanjutnya yaitu unsur biaya produksi. Di sini proses produksi tidak hanya melibatkan pengolahan bahan baku saja, tetapi ada unsur lain dalam proses produksinya. Nah, di sini antara lain yaitu yang pertama biaya bahan baku. Nah, di sini bahan baku merupakan aspek terpenting dalam proses produksi. Biaya bahan baku ini biasanya berupa kebutuhan untuk membeli suatu material atau bahan baku dalam proses produksi yang akan menghasilkan suatu produk. Yang kedua yaitu biaya sumber daya manusia. Untuk mendukung bahan baku sebelumnya, kita pasti membutuhkan sumber daya manusia untuk melancarkan proses produksi tersebut. Yang ketiga yaitu mengenai biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini bisa berupa biaya perbaikan mesin, biaya listrik dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung biaya produksi. Nah, di sini sebelum kita menghitung biaya produksi, kita harus mengetahui tentang teori biaya produksi itu sendiri, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu full costing, yang kedua variable costing. Nah, di sini full costing tersebut yaitu semua penjumlahan dari biaya bahan baku, biaya sumber daya manusia, dan juga biaya overhead pabrik. Di sini kita akan menjumlahkan semuanya, baru akan menghasilkan full costing. Yang kedua yaitu tentang variable costing. Nah, untuk variable costing itu sendiri yaitu kita menjumlahkan variabelnya saja. Jadi variable costing ini jarang digunakan dalam sebuah perhitungan dikarenakan biaya tetap tidak akan muncul nantinya, seperti itu. Jadi jarang digunakan seperti itu. Selanjutnya, cara menghitung biaya produksi. Nah, di sini setelah mengetahui berbagai jenis biaya produksi, kita akan menentukan harga jual dari sebuah produk yang dihasilkan. Nah, di sini caranya yang pertama yaitu tentukan penggunaan teori biaya produksi. Nah, di sini kita harus menentukan teori yang tepat dalam biaya produksi tersebut. Yang kedua yaitu susun dan total pembelian bahan baku. Nah, di sini kita akan membuat rincian bahan baku, kemudian kita akan menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan dalam pembelian bahan baku tersebut. Nah, adapun rumusnya di sini yaitu sisa awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi sisa akhir bahan baku, maka akan ditemukan biaya bahan baku tersebut. Yang ketiga yaitu rincikan dan jumlahkan biaya SDM. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat perhitungan rinci terkait jumlah sumber daya manusia yang dipekerjakan dalam sebuah proses produksi. Selanjutnya yaitu buat perhitungan biaya overhead. Nah, di sini kita akan mencatat seluruh pengeluaran biaya overhead secara terperinci, baik kuantitas maupun harganya. Selanjutnya yaitu jumlahkan seluruh biaya pengeluaran. Nah, di sini yang kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh biaya pengeluaran baik secara variabel atau tetap. Nah, di sini ada juga rumusnya yaitu total biaya produksi sama dengan total biaya bahan baku ditambah total biaya sumber daya manusia ditambah total biaya overhead produksi, maka akan ditemukan total biaya produksi tersebut. Selanjutnya yaitu harga pokok produksi setiap produk. Nah, yang terakhir ini kita akan menetapkan harga pokok produksi setiap produk melalui cara pembagian total biaya produksi akhir dengan total kuantitas produk. Nah, di sini bisa juga menggunakan rumus yaitu harga pokok produksi sama dengan buka kurung jumlah biaya produksi ditambah sisa awal persediaan barang saat proses produksi dikurangi
sisa akhir persediaan barang saat proses produksi. Dibagi kuantitas produk, maka akan ditemukan harga pokok produksi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 manfaat biaya produksi. Yang pertama itu menentukan jumlah biaya produksi dengan tepat. Nah, jadi kita dapat mengalkulasi biaya produksi dengan tepat jauh lebih tepat dari harga standar produksi sebelumnya. Yang kedua itu mengendalikan biaya yang tepat. Di samping menentukan jumlah biaya produksi yang tepat, kita dapat mengendalikan biaya dengan tepat, seperti biaya kita untuk membeli bahan pokok yang lebih tepat lah. 3. Mengambil keputusan jangka pendek. Nah, jadi kita dapat mengambil keputusan jangka pendek dari biaya yang sebelumnya gitu. 3. Di sini kita dapat menentukan harga jual produk dan kita dapat mengkalkulasi berapa harga jual produk yang kita inginkan dari biaya standar tadi. Yang kelima itu menentukan menghitung laba rugi. Jadi kita dapat menghitung berapa laba atau rugi kita dari biaya produksi tersebut. Yang keenam itu menentukan harga pokok. Jadi kita dapat menentukan harga pokok apa yang kita produksi atau yang kita akan jual. Begitu kira-kira. Sekian dari saya. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.